Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Ananda pada hari ini? Semoga Ananda semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya nak? Hari ini, insya Allah kita akan belajar matematika, yaitu membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Ya, membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Sebelum kita membahas mengenai unsur-unsur lingkaran dan memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca sebelum belajar serta membaca zikir pagi terlebih dahulu, ya nak. Mari kita baca secara bersama-sama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Dan kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Dan kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar agar kita insya Allah dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang berkah, ya nak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tayyib. Setelah kita membaca zikir pagi dan doa sebelum belajar, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai unsur-unsur lingkaran, ya, terlebih dahulu kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan lingkaran. Apa pengertian lingkaran, ya? Selama ini kita hanya tahu lingkaran bentuknya bulat, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis bidang datar, ya. Jadi lingkaran adalah kumpulan titik-titik. Jadi di sini bisa Anda lihat ada titik-titik. Ya, titik-titik ini terdapat pada garis bidang datar yang semuanya, ya, semua titik-titik ini berjarak sama dari titik tertentu, yaitu maksudnya titik pusat lingkaran. Jadi, maksud lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik, ya, pada suatu garis bidang datar yang mana semua titik-titik ini berjarak sama ke pusat lingkaran, ke titik pusat lingkaran, ya nak. Jarak semua titik-titik yang ada pada gambar ini akan mempunyai jarak yang sama ke titik pusat lingkaran. Contohnya, ya, jarak dari titik ini akan ke pusat lingkaran itu akan sama dengan jarak dari titik yang lain ke titik pusat lingkaran. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi semua titik-titik ini mempunyai jarak yang sama, ya nak. Itulah yang dimaksud dengan lingkaran. Jadi kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan, maka dia akan membentuk suatu garis lengkung, ya. Jadi lingkaran merupakan kumpulan dari titik-titik pada garis bidang datar yang mana semuanya akan berjarak sama. Titik ini akan mempunyai jarak yang sama ke titik pusat lingkaran. Titik ini juga demikian, mempunyai jarak yang sama ke titik pusat lingkaran. Begitu selanjutnya, ya nak, semua titiknya mempunyai jarak yang sama
ya, ke titik pusat lingkaran. Hal fahim tuh? Setelah kita membahas mengenai pengertian lingkaran, marilah kita lihat apa-apa saja unsur-unsur dari sebuah. Yang pertama ada titik pusat. Titik pusatnya di sini. Ini merupakan titik pusat. Ya, nih titik yang merah ini yang Ustazah buat. Sedangkan yang kedua itu ada namanya jari-jari. Ya, ada jari-jari, ada busur, titik pusat, ya, yang tadi ada apotema, ada busur, ada juring, dan ada tembereng. Apa yang dimaksud masing-masing unsur lingkaran ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Terdapat semua unsur yang ada pada lingkaran. Mari kita bahas satu persatu ya nak. Kita mulai dari titik pusat. Jadi titik pusat ini, maaf, kita mulai dari jari-jari. Kalau titik pusat tadi ini ya, yang O ini adalah titik pusat. Ya, kita mulai dari titik pusat. Titik pusat ini adalah sebuah garis, sebuah titik yang berada di tengah-tengah sebuah lingkaran. Ya, di sini Ustazah menamakannya dengan O. Ya, Ustazah menamakan titik pusat lingkaran yang ada pada video ini adalah O. Sekarang mari kita bahas jari-jari. Ya, jari-jari yang pertama. Apa yang dimaksud dengan jari-jari? Jari-jari ya, di sini bisa Anda lihat jari-jari atau kita sebut dengan istilah R, ya, R-nya R kecil, merupakan garis dari titik pusat ke tepi lingkaran. Sebuah garis dari titik pusat ke tepi lingkaran. Ya, pada gambar lingkaran ini kita bisa lihat jari-jarinya adalah OB. Ya. Selain OB, apakah masih ada jari-jari yang lain? Masya Allah. Jari-jarinya pada gambar lingkaran yang ada pada video itu ada 3. Mana saja yang dimaksud dengan jari-jari? Yang pertama adalah OB, ya, terus OC, ya, OA, ya. Jadi yang dimaksud dengan jari-jari adalah sebuah garis, ya, dari titik lingkaran, dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Ya, nah, harus ke tepi, ya. Yang kedua yaitu diameter. Yang kedua adalah diameter. Diameter kita kenal dengan istilahnya adalah D. Ya, D. D itu dinamakan dengan diameter. Apa yang dimaksud dengan diameter? Diameter merupakan garis dari tepi ke tepi lingkaran. Garis dari tepi ke tepi lingkaran yang mana dia melewati titik pusat dari AB, ya. Pada gambar lingkaran ini diameternya adalah AB, sebuah garis dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang lainnya, yang mana dia melewati titik pusat lingkaran. Contoh lainnya adalah ini. Ustazah tarik misalnya sebuah garis dari tepi yang melewati titik pusat ke tepi yang satu lagi. Ke tepi lingkaran yang satu lagi ini adalah diameter, ya nak. Itu yang diameter. Selanjutnya adalah
apotema. Apa yang dimaksud dengan apotema? Apotema merupakan garis dengan jarak terpendek dari titik pusat lingkaran ke tali busur. Ya. Apotema. Jadi yang dimaksud dengan apotema itu adalah ini. Sebuah garis yaitu dengan jarak dari titik pusat lingkaran ke tali busur. Ini adalah apotema. Jadi, yang dimaksud dengan apotema adalah garis terpendek dari titik pusat lingkaran ke tali busur, ya. Di sini kita buat namanya adalah D. Jadi, pada gambar lingkaran yang ada pada video, yang dimaksud dengan apotema adalah OD. Selanjutnya, kita akan membahas tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran, tetapi tidak melalui titik pusat lingkaran. Jadi, tali busur pada gambar ini adalah AC, ya, dari A ke C. Garis melengkung yang berada pada lingkaran, ya. Tali busurnya adalah AC. Jadi, garis lurus yang berada sebuah garis yang bisa kita tarik pada suatu tepi lingkaran ke tepi yang lainnya, tetapi tidak melewati titik pusat. Bedanya dengan diameter, kalau diameter dia sama-sama sebuah garis yang berada pada sebuah tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang satunya, tetapi dia melewati titik pusat lingkaran, sedangkan tali busur dia tidak melewati titik pusat. Ya, pada gambar ini tali busurnya adalah AC. Yang selanjutnya adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jadi, yang dinamakan dengan busur adalah garis lengkung ini. Garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran, ya, bagiannya, bukan keliling lingkaran, hanya bagian dari keliling lingkaran. Jadi, sebuah garis lengkung, ya, yang merupakan bagian dari keliling lingkaran kita sebut dengan busur. Ya, nah, ini adalah busur. Dan selanjutnya di sini bisa Ananda lihat yang berwarna kuning. Ya, yang berwarna kuning, daerah yang berwarna kuning kita sebut dengan juring. Apa itu juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Jadi juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis atau dua jari-jari lingkaran, yaitu BO dan CO, serta dan busur lingkaran. Ya, ini adalah kita sebut dengan juring, daerah yang berwarna kuning.
sebuah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur, ya nak. Ini adalah juring. Contoh lainnya adalah ini. Contoh lain dari juring. Ustazah buat ini namanya titik E. Jadi juringnya diapit oleh dua jari-jari dan sebuah busur, ya. Mana jari-jarinya? Yang pertama, jari-jari yang pertama adalah OB. Jari-jari yang kedua adalah OE. Ya, ini jari-jari yang pertama, ini jari-jari yang kedua, ya. Jadi juring itu diapit oleh dua jari-jari dan satu busur. Maka yang busurnya adalah BE. Ini adalah busur. Jadi inilah yang dikatakan dengan juring. Sebuah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan satu busur. Selanjutnya adalah tembareng. Tembareng itu pada ini bisa kita lihat yang daerah yang berwarna pink. Pada gambar, ya. Daerah yang berwarna pink kita sebut dengan tembareng. Apa yang dimaksud dengan tembareng? Tembareng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yaitu daerah yang dibatasi oleh busur, yaitu busur AC, ya, garis yang lurus ini, ya nak, dan busur AC. Jadi ini adalah tembareng. Contoh lainnya adalah ini. Jadi daerah yang Ustazah arsir yang berwarna ungu ini adalah contoh lain dari tembareng, ya nak, daerah yang berwarna ungu, yaitu sebuah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Maka ini adalah beberapa unsur-unsur yang ada pada sebuah lingkaran. Yang pertama ada yang disebut dengan titik pusat, ya. Yang kedua ada jari-jari. Yang ketiga ada diameter. Selanjutnya ada apotema, ya. Ada apotema. Apotema ini akan tegak lurus dengan tali busur, ya. Dia akan tegak lurus, akan membentuk sebuah segitiga siku-siku, ya. Dia tegak lurus dengan tali busur, ya, dengan AC, ya. Itu apotema. Selanjutnya ada tali busur, ada busur, ada juring, dan ada tembareng. Paham toh? Untuk latihan matematika hari ini, silahkan Ananda kerjakan mengenai unsur-unsur lingkaran. Di sini gambarnya sudah ada, ya nak. Tinggal Ananda salin ke buku latihan matematikanya, ya, disalin gambarnya serta panah yang ada pada soal, disalin ke buku latihannya serta dikerjakan. Misalnya Ustazah contohkan satu, ya. Misalnya adalah OB. OB adalah sebuah garis dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Maka ini dinamakan dengan jari-jari. Maka ditulis di sini jari-jari. Jari-jari.
Ustazah mohon maaf apabila tulisannya kurang rapi ya. Ini adalah salah satu contohnya. Bisa Ananda kerjakan yang lain-lainnya ya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran matematika kita ya. Mudah-mudahan Ananda bisa paham dan bisa mengerjakan latihannya dengan baik ya nak. Hayanahtam darsuna hadzal yaum bilhamdallah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.